Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja penting banget, yaitu kesiapsiagaan darurat. Tenang dulu, ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin kok, justru sebaliknya, supaya kita semua jadi lebih siap, lebih kuat, dan pastinya lebih tenang apapun yang terjadi nanti. Coba deh bayangin, gimana rasanya kalau tiba-tiba listrik di rumah mati dan nggak nyala-nyala selama 3 hari? Gelap, nggak ada internet, nggak bisa nge-charge HP. Mau bayar pakai kartu? Nggak bisa. Kira-kira apa nih yang bakal pertama kali Anda lakuin? Ini bukan adegan di film loh, tapi situasi nyata yang sangat mungkin terjadi di zaman serba terhubung kayak sekarang. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot bersiap? Emang sepenting itu ya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng kenapa hal ini jadi krusial banget di zaman sekarang. Gini, tantangan yang kita hadapi sekarang tuh beda banget dari dulu. Ada cuaca ekstrim yang makin gak terduga, ada serangan cyber yang bisa bikin lumpuh satu kota, bahkan konflik global. Nah, semua ini, suka nggak suka, bikin persiapan darurat jadi relevan banget buat kita semua. Ini dia nih poin utamanya. Cuma satu masalah, misalnya listrik padam, itu bisa jadi kayak efek domino. Listrik mati, pompa air ikutan mati. Internet juga putus. Toko-toko jadi nggak bisa terima pembayaran. Mau komunikasi jadi susah. Nah, ketergantungan kita sama semua sistem yang saling nyambung ini, jujur aja jadi titik lemah kita. Dan intinya tuh di sini, siap-siap itu bukan karena kita takut atau egois. Justru ini adalah tindakan positif buat komunitas. Tujuannya supaya kita nggak cuma bisa ngurus diri sendiri, tapi juga bisa saling tolong sama tetangga, sama masyarakat. Biar kita bisa kuat bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang paling penting, bertahan hidup selama 72 jam pertama. Kenapa sih harus 72 jam? Kenapa 3 hari pertama ini jadi penentu? Yuk kita lihat kronologinya. Coba kita lihat ya, gimana situasinya berkembang. Awalnya, ya cuma gelap aja, tapi baru 2 jam, transaksi pembayaran udah gagal, 6 jam kemudian, sinyal HP mulai hilang timbul. Begitu lewat 24 jam, nah, urusan air bersih dan makanan di kulkas mulai jadi masalah. Lewat 2 hari, baterai HP habis, dan disitulah kita baru sadar betapa pentingnya tetangga. Timeline ini benar-benar bikin kita ngerasain langsung ya gimana rasanya keadaan darurat itu. Jadi, angka 72 jam ini bukan angka sembarangan. Ini penting banget. Kalau kita bisa mandiri selama 3 hari itu, kita ngasih waktu yang sangat berharga buat tim SAR atau petugas lainnya buat fokus nanganin yang paling gawat dulu. Bisa dibilang, kemandirian kita itu justru jadi bantuan terbesar buat mereka. Oke. Kita udah paham ya masalahnya apa dan kenapa ini penting. Sekarang, solusinya gimana? Nah, kabar baiknya, nyiapin ini semua tuh ternyata lebih gampang dari yang kita bayangin loh. Kita bakal pecah jadi 3 langkah simpel aja yang bisa diikuti semua orang. Langkah pertama, siapin perlengkapan darurat. Anggap aja kita lagi nyiapin satu kotak ajaib atau tas khusus yang isinya semua kebutuhan kita buat 3 hari pertama. Caranya gampang banget kok. Pertama, coba cek dulu barang-barang yang udah ada di rumah. Saya yakin pasti banyak yang udah punya. Nah kalau udah, baru deh bikin daftar apa aja yang kurang. Terus tinggal lengkapi deh. Terakhir, kumpulin semua di satu tempat yang gampang diambil. Misalnya di dekat pintu atau di bawah kasur. Isinya apa aja sih? Gampangnya kita bagi jadi beberapa kelompok. Yang paling utama tentu aja makanan sama air minum. Terus buat penerangan dan biar anget, siapin senter, baterai cadangan sama selimut. Nah ini juga penting, radio kecil yang pakai baterai sama power bank yang penuh, biar kita tetap dapat info kalau internet mati. Sisanya ya kotak P3K, obat-obatan pribadi kalau ada, dan jangan lupa sedikit uang tunai. Sip, perlengkapan udah. Sekarang langkah kedua, bikin rencana darurat. Kenapa? Soalnya punya barangnya aja nggak cukup, kita juga harus tahu mau ngapain. Rencana ini gunanya biar kita nggak panik dan bingung pas kejadian. Coba bayangin skenario ini. Misalnya, amit-amit, ada kejadian darurat pas jam kerja, dan Anda kejebak nggak bisa pulang. Siapa yang bakal jemput anak-anak di sekolah? Udah ada kesepakatan belum sama tetangga atau saudara? Nah, hal-hal kayak gini penting banget dipikirin dari sekarang. Atau gimana kalau sinyal HP mati total? Di mana seluruh keluarga bakal kumpul? Coba deh tentuin 2 titik kumpul. Satu yang dekat rumah, satu lagi yang agak jauh di luar kompleks. Kesepakatan simpel kayak gini harganya tak ternilai loh nanti. Dan jangan lupa juga pikirin orang-orang di sekitar kita. Gimana nasibnya anggota keluarga atau tetangga yang pakai alat medis dan butuh listrik? Rencana yang bagus itu juga mikirin mereka. Mungkin dengan siapin daya cadangan atau koordinasi sama petugas kesehatan setempat. Jadi intinya apa sih rencana darurat itu? Intinya adalah obrolan. Cuma sekumpulan kesepakatan antara Anda sama orang-orang tersayang. Udah diobrolin? Bagus. Coba ditulis, disebar ke semua anggota keluarga, dan pastiin semua orang paham. Oke, ini dia langkah terakhir.
Langkah ketiga, dan mungkin yang paling penting dari semuanya, saling bicara dan saling bantu. Kenapa? Karena perlengkapan dan rencana itu penting, tapi kekuatan kita yang paling besar itu, ya tetangga kita, komunitas kita. Coba pikirin deh, kalau kita siap-siap bareng, kita itu kayak lagi bangun jaring pengaman. Mungkin Anda jago P3K, tetangga sebelah punya genset. Kalau kita saling berbagi info dan alat, satu lingkungan jadi jauh lebih kuat dan tangguh. Emang sih, ngajak ngobrol soal ginian kadang suka canggung. Tapi nggak harus gitu kok. Coba aja mulai dengan cerita apa yang barusan Anda pelajari di sini. Atau tawarin bantuan ke tetangga yang udah sepuh buat nyiapin tas siaganya. Atau sesimpel nanya, udah kepikiran soal ini belum? Hal-hal kecil kayak gini bisa jadi pemicu loh. Jadi, selalu ingat ini ya. Setiap tindakan kecil yang Anda lakuin hari ini, itu bikin kita semua jadi lebih kuat buat hari esok. Setiap baterai yang Anda siapin, setiap obrolan sama tetangga, itu semua adalah investasi buat masa depan kita yang lebih aman. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Apa satu langkah paling kecil, paling gampang yang bakal Anda lakuin hari ini? Mungkin cuma ngecek baterai senter di rumah, atau mungkin kirim pesan ke grup keluarga buat nentuin titik kumpul. Apapun itu, yang penting, lakukan langkah pertama itu sekarang juga. Terima kasih.